Buat sobat ternak dimanapun Anda berada, catatan penting buat kita biar tidak salah penanganan. Jika ada benjolan, terutama saya ulangi berkali-kali ya, terutama di sekitar rongga perut, dan kalau itu kita pegang lunak, seringnya kita menganggap itu sebagai abses, dan kita enak aja membawa jarum kita tusuk beranggapan bahwa beranggapan dengan ditusuk jarum itu cairan nanah dan darah bisa keluar. Padahal jika ternyata benjolan itu adalah hernia, akan menjadi sangat fatal. Halo Sobat Ngarit, akhirnya kita sampai setelah mendaki gunung, menaiki lembah. Kita sudah sampai di kandangnya Pak Sarkun yang pedetnya katanya ada benjolan di perut ya. Mari kita lanjutkan. Ini nasi sepiring udah terbakar dari kalori guys. Anak Mbak napa tumbasan? Ikan ini bukan. Ini Pak sing mriko. Oh, pengajeng. Pengajeng. Amit. Nah, napa? Nah, napa daging? Boleh mendekat. Jadi tadi dikira hernia ya, sahabat ternak semua. Ini ada benjolan di sini ya. Ini keras konsistensinya. Ini bisa abses. Kita lakukan pemeriksaan dulu, oke? Tapi pokoknya ada benjolan dimanapun, sahabat ternak jangan sampai main tusuk. Terutama jika benjolannya ada di rongga perut, karena bisa jadi seandainya itu hernia, ketika ditusuk yang terjadi ususnya bocor, mati ya. Jadi mendingan dikontrolkan dokter aja. Niki pun pinten dinten niki? Perkiraan nilai umur 3 bulan. Tapi mulai umur 3 bulan. Wane amit nggih. Nggih. Yang wacat tok niku Pak. Wane amit suku niki nggih. Tikli teng mriki. Napa nih? Niki, tikli ini teng mriki. Enten mes 3 bulan mboten saged mlampah. Oh, itu maksudnya? Nggih. Oh. Wesot pelan daging mboten saged. Wah, Tapi pun nanti obat cacing dereng. wong salwangsul, engger coba cacing mau hancur mboten ukuran. Ya memang itu reaksinya. Dia pun gua periksa dia nggih. Niki yugane sing nomor 3. Nggih, nggih. Nek sing sampean operasi sian anu Nggih, broyong, royong pajeng. eko langsung kula sadil lemu. Oh. Ngoten kula titipaken yugane malah rusak sampean. Nggih, nggih. Waktu ajeng mau balik. Jadi nanti ini kita injeksi ya. Kalau habis diinjeksi itu kempes atau jebrot, berarti bukan tumor. Jadi makanya nek disuntik, nek jebrot nggih mantun, kantun jenengan ngabari. Nggih. Ngabari Pak Resa pun jebrot jenengan suntik malih katun nggih. Ah, nggih. Tapi lek mari disuntik Nggih. mboten wonten reaksi, Nggih. nggih, Nggih. panggah, Nggih. berarti tumor. Tumor. Nggih. Pinten biayane? Lah ora usah dioperasi. Ngopo kok dioperasi? Sing penting mengke obat cacing sesuai dosis, mboten usah khawatir masalah mencret, memang reaksinya pasti mencret. Nggih. Diobati selama setelah obat cacing lek pertumbuhannya normal ndak apa-apa. Mboten napa-napa. Mboten napa-napa. Mboten napa. Makanya diobat cacing dulu. Artinya ini ngefek nggak ke pertumbuhannya dia. Nek ngapain nang obat pati anu wae. Mati kuat. Makanya disuntikin gitu. Tapi iku sapiku iku.
Nggih, lek napa? Lek pas operasi. Nggih lho. Tapi kan Sambil langsung. Ini sobat ternak suhunya 39,2 ya. Oke, intinya sih pelajaran dari kasus ini, apapun benjolan terutama yang terjadi di rongga perut pada sapi, jangan main tusuk atau jangan main robek ya. Jadi ada kondisi di mana ada hernia yang ketika itu kita sobek ususnya yang jebol, ketika itu kita tusuk ususnya yang jebol ya. Jadi ini ada bisa abses, bisa pembengkakan limfogandula, cuman di situ limfogandula apa dan biasanya simetris. Jadi kemungkinan besar dia kalau tidak abses yang sudah terbentuk jaringan ikat, saking lamanya mungkin belum terobati atau diobati tapi tidak tuntas, bisa jadi dia tumor. Oke, saya lakukan treatment dulu. Jadi kali ini treatmentnya hanya dugaan adanya abses, menggunakan anti radang, antibiotik long acting, sama nanti kita berikan obat cacing. Dan nanti kita monitor paling tidak minggu depan, kita evaluasi apakah dia makin kempes atau jebrot. Jadi abses ada dua kesembuhan, dia mengering dan mengeras terbentuk jaringan ikat ya, dan atau jebrot. Ketika jebrot maka pemilik Pak Sarkun harus membeli Gusanek agar tidak suntik berkali-kali. Jadi tiap hari rajin di Gusanek supaya antibiotiknya tetap melindungi, terutama dari apa? Lalat. saya tang jenengan. Di bapak ada, Oh. di adik saya juga ada. Oke, kita lanjut dulu. Ini long acting ini, antibiotik long acting. Mau nó mặt tới sông quai, hầu vào mùa. Tapi cuma ini ko wow. Ko lên ini lomba sa kan lampa. Oh, Mandun kenging anu ge. Satu rayon umur kangulan Nggih. kenging demam. oke. Mandun demam mantu. Mak. Yo cacing hati bos. Nek ono demame mancur, kadang-kadang apik, kadang-kadang meringkil, kadang-kadang mancur maneh yo cacing hati. Bisa mendekat tapi masuk dari mana? Tommy gede soalnya. Ya, enak ini gitu sih. Buyuk sih. Oh, terus ko nyintik pas nih. Mungkin ya, enten piyambak terakhir. Yang bagian sini. Oke, suntik. Cilik obatnya mungkin teman-teman. Awas siap, Fadli. Oke, tak kira tak lino, saya buyuk sih. Mungkin lek linu sikil kiwa nggih jenengan apa? Ah, linu. Mungkin jenengan uyak sikil kiwa. Ayo ayo ayo. Ayo Wan. Linu enggak linu. Wan, Wan. Longsor nomor kuwi saking sinten Mas Imam? Nggih. Sampeyan ning sene anu niku kula pados awune sekem mas tahuan niku. Oh, nggih nggih. Pados apa anu kok ngene. Alah teko ono parisan.
kok mboten nate anuan pindah teng genteng lho, Pak. Kula teng genteng, Bos. Di mriki rayine. Teng mriki ade sing praktek penemu guru. Dorong. Salah. Pun, mau tinggal lihat cacet. Oke, sahabat satwa, sobat ngadet dimanapun anda berada, sudah lama mengalami benjolan di belakang skapula, ya, di belakang kalau manusia namanya entong-entong. Jadi terbiarkan. Jadi ada beberapa kemungkinan. Salah satu kemungkinan terkuat adalah abses yang terbiarkan sehingga dia terbentuk penebalan, terbentuk jaringan ikat, kerusakan, sehingga bukan lagi abses tapi di situ ada benjolan yang kalau misalkan ini diaspirasi, disedot, dia yang keluar bukan lagi darah atau nanah, melainkan cairan, ya, atau bahkan sudah menjadi massa padat di situ. Jadi buat sobat ternak dimanapun anda berada, catatan penting buat kita biar tidak salah penanganan, jika ada benjolan, terutama saya ulangi berkali-kali ya, terutama di sekitar rongga perut, dan kalau itu kita pegang lunak, seringnya kita menganggap itu sebagai abses dan kita enak aja membawa jarum kita tusuk, beranggapan bahwa beranggapan dengan ditusuk jarum itu cairan nanah dan darah bisa keluar. Padahal jika ternyata benjolan itu adalah hernia, akan menjadi sangat fatal. Usus yang seharusnya tertutup dan rongga perut yang seharusnya steril akan menjadi kotor ketika kita salah tusuk. Apa Tobi? Iya.